Ya, Anda kembali menyaksikan segmen khusus Energy Corner spesial bersama saya Bramudia Prabowo. Dan juga kalau kita perhatikan, jangan heran apabila makin ke sini manusia makin merasakan adanya perubahan iklim yang signifikan di muka bumi ini. Alhasil bencana alam pun makin sering terjadi akibat rusaknya lingkungan dan juga dampak yang lebih mengerikan yaitu turut mengancam kehidupan manusia. Salah satu faktor yang menjadi penyebab dari adanya perubahan iklim pun sering dibahas juga dalam forum-forum besar dunia di mana sejumlah negara juga menyetujui untuk meninggalkan energi fosil dan beralih pada green energy, atau kalau kita bahasa Indonesia kan gitu begitu, energi baru terbarukan ataupun EBT yang juga sering digaungkan oleh pemerintah dan diyakini bisa mengurangi tingkat emisi karbon karena dianggap lebih ramah lingkungan. Lantas apakah Indonesia juga akan serius dalam mendorong transisi energi dengan meninggalkan energi fosil dan mulai beralih ke energi baru terbarukan ataupun EBT yang dianggap lebih hijau? Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam Bumi Mulai Labil, Bye-Bye Energi Fosil. Dan juga kalau kita perhatikan juga mungkin sebagian dari kita sudah sering dengar terkait pemberitaan di mana negara-negara maju kini sudah mulai serius untuk membahas permasalahan yang berkaitan dengan perubahan iklim dunia. Bahkan sejumlah negara di kawasan Eropa pun juga paling sering untuk mengutarakan rencana besarnya dalam mencapai zero emission atau menuju emisi karbon 0% dengan cara meninggalkan pemakaian energi fosil dalam pemenuhan kebutuhan energi negara mereka. Nah, di sini memang begitu pun dengan Indonesia yang juga menyoroti terkait ancaman perubahan iklim ini, kian hari juga nampaknya kian serius untuk diperhatikan, mengingat penggunaan dari energi fosil di tanah air juga dapat dikatakan masih terbilang tinggi. Bahkan apabila kita melihat data yang dipublikasi oleh Kementerian ISDM pun konsumsi dari bahan bakar fosil seperti minyak dan juga batu bara di tahun ini, tahun 2022 ini juga diproyeksikan akan terus mengalami peningkatan. Karena memang bayangkan saja untuk konsumsi dari BBM untuk retail saja tahun ini diproyeksikan juga akan mengalami peningkatan sebesar 3,94% peningkatannya dari 2021 lalu ataupun di tahun lalu. Sedangkan untuk konsumsi listrik negara kita juga terus merangkak naik atau tahun ini diproyeksikan juga terjadi peningkatan sebesar 5,85% banyaknya. Apalagi kalau kita cermati kontribusi dari energi fosil batu bara sebagai bahan baku penggerak pembangkit listrik tenaga uap ataupun PLTU di Indonesia juga ternyata sangat tinggi loh, karena memang secara persentasenya saja sebanyak 87% listrik ataupun kebutuhan listrik dari batu bara di tanah air juga mencapai angka 87% ini, atau dalam hal ini adalah energi fosil yang berkontribusi besar menyumbang emisi karbon dunia. Lalu dari hal ini ataupun dari angka-angka ini begitu ya yang kiranya juga dapat diperhatikan oleh pemerintah, kira-kira apa saja sih langkah yang dilakukan oleh pemerintah kita menyikapi hal ini dan juga sejauh mana? Bahkan seserius apa sih Indonesia dalam menindaklanjuti permasalahan yang mana memang juga menjadi isu dunia ini? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Dan juga kalau kita perhatikan, untuk di slide selanjutnya ini bicara terkait langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah kita dalam menyikapi perubahan iklim pastinya akibat dari penggunaan dari energi fosil dan juga diproyeksi juga justru tiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Sebetulnya Indonesia sudah membuat roadmap ataupun peta jalan terkait dari transisi energi dari fosil ke energi baru terbarukan ataupun EBT. Dalam roadmap yang dibuat pun juga jelas begitu ya secara rinci bagaimana sebetulnya Indonesia juga sangat concern dengan hal ini dan juga menargetkan tingkat emisi karbon 0% ataupun zero emission yang akan tercapai pada tahun 2060 nanti. Nah ini sekarang 2022, nanti ke 2060 tuh bayangin juga begitu ya, masih agak lama rupanya. Jadi sekitar kalau dihitung-hitung ada 38 tahun mendatang, Indonesia juga siap untuk mencapai target bebas karbon di tahun tersebut. Nah ini juga apabila dihitung dari sekarang begitu ya, bahkan target tersebut pun juga di-challenge bisa tercapai lebih cepat ataupun 10 tahun lebih cepat di 2050 dan semoga nggak keburu rusak juga begitu ya bumi ini karena memang targetnya cukup lama dan juga kalau prosesnya juga selama ini. Dan juga kalau kita perhatikan begitu dari rencana serius dari pemerintah ini juga sudah digaungkan sejak beberapa tahun terakhir. Salah satunya adalah rencana dipensiunkannya seluruh PLTU begitu yang memang berbasis batu bara yang ada di tanah air secara bertahap. Kenapa juga saya bilang secara bertahap? Karena juga nggak bisa mengambil langkah untuk memensiunkan dari PLTU batu bara ini. Tentu harus mulai membangun pembangkit dari penggantinya ataupun dari pengganti PLTU batu bara ini. Dan juga
kalau kita perhatikan penggantinya apa sih? Ya tentunya dari energi baru terbarukan ataupun EBT dalam memenuhi kebutuhan listrik nasional, dan juga hal tersebut adalah langkah panjang dan tak bisa selesai dalam waktu semalam saja tentunya. Dan juga bila menilis ataupun kita melihat lebih detail, menelisik lebih dalam, ternyata pembangkit apa sih kira-kira yang nantinya akan menggantikan PLTU batubara yang dipensiunkan ini. Ternyata saat ini apabila EBT sudah mencapai 100% di 2060 atau lebih cepat di 2050 sesuai target dari pemerintah, kita akan lebih sering melihat pembangkit listrik dari tenaga surya, lalu juga ada dari tenaga hidro ataupun dari angin. Nah, ini PLTU yang pembangkit listrik yang mana memang akan menggantikan batu bara nantinya begitu, yang memang direncanakan oleh pemerintah. Jadi udah goodbye itu sama pembangkit yang mana memang menggunakan energi dari fosil ataupun batu bara. Lalu dari rencana sebesar ini begitu ya, ataupun rencana sepanjang ini hingga tahun 2060 nanti, kira-kira apa aja sih tantangan yang mana memang dihadapi oleh pemerintah dan juga stakeholder yang berfokus untuk target zero emission di tanah air? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ini dia nih tantangan-tantangan ataupun apabila kita melihat lebih jauh juga terkait tantangan apa saja yang juga kiranya akan menjadi PR besar pemerintah dalam mewujudkan dari energi baru terbarukan di tanah air. Menurut Presiden Joko Widodo ataupun Presiden Jokowi, terdapat 3 tantangan utama dalam hal ini. Yang pertama adalah kalau kita lihat di sini ataupun kita rangkum di sini, yang pertama adalah akses energi bersih. Mengapa hal ini juga menjadi tantangan begitu? Karena memang tidak semua warga dunia memiliki energi yang terjangkau, lalu juga andal, berkelanjutan, dan juga modern. Maka dari itu untuk mewujudkan juga tidak semudah membalikan telapak tangan saja. Dan yang kedua, kalau kita perhatikan dari statement yang diutarakan oleh Presiden kita, Presiden Joko Widodo, adalah terkait pendanaan proyek yang sangat besar pastinya. Dan tentunya untuk perkara duit begitu ya. Duit, apabila ada proyek pasti ada duit. Karena memang proyek pastinya juga nggak gampang nih untuk dapetin duitnya. Karena harus imbang juga, proyek besar memerlukan dana yang besar, investasinya juga pasti juga ikut besar. Maka dari itu dibutuhkan juga eksplorasi mekanisme pembiayaan yang tepat agar turut tercipta keekonomian dan juga harga yang kompetitif, dan yang paling penting tidak memberi beban pada masyarakat. Ini yang paling penting. Dan juga hal ini juga sudah diwanti-wanti ternyata oleh Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani Indrawati, yang menegaskan bahwa dunia jangan hanya memojokkan Indonesia yang notabene sebagai salah satu penghasil batu bara terbesar di dunia untuk segera mengurangi dan juga mengganti energi baru batu baranya. Tapi kalau kita perhatikan, juga mereka juga harus ikut nih berpartisipasi dalam rangka membiayai upaya menekan emisi karbon. Sebab kalau misalnya menurut Ibu Sri Mulyani, dana yang dibutuhkan untuk mengurangi emisi karbon di sektor energi mencapai 250 miliar banyaknya ataupun secara dolar Amerika Serikat, ataupun jauh lebih tinggi daripada biaya yang dibutuhkan untuk mengurangi emisi karbon di sektor kehutanan yang hanya kalau diperhatikan hanya 6,5 miliar saja dolar Amerika Serikat. Dan juga kalau kita perhatikan disparitasnya sangat besar sekali begitu ya. Lalu kalau diperhatikan juga untuk tantangan yang ketiga adalah perlunya dukungan riset dan juga teknologi dalam cita-cita transaksi energi tanah air. Di mana kalau misalnya kita perhatikan juga peran dari ilmu pengetahuan dan juga teknologi untuk menghasilkan teknologi baru yang tentunya lebih efisien dan juga kompetitif juga sangat penting, karena memang hal ini akan berkorelasi positif terhadap peningkatan nilai tambah serta mampu menurunkan biaya khususnya pada produk-produk di industri energi baru terbarukan nantinya ataupun EBT begitu ya. Dan juga semoga jalan panjang perjuangan Indonesia dan juga negara lainnya dalam mewujudkan cita-cita transisi energi untuk meninggalkan energi fosil juga diberi kelancaran begitu ya. Karena memang agar dunia juga tak makin rusak, lalu juga ancaman bencana semakin tinggi karena memang adanya perubahan iklim yang sudah mulai terjadi. Dan usai jeda, rekan saya Muhammad Gibran akan mengulas lebih jauh terkait kiamat energi fosil, apakah fakta atau mitos belaka, bersama Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan juga Konservasi Energi atau EBTKE, Dadan Kusdiana. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dan juga saksikan Energy Corner CNBC Indonesia.